Bersama dengan Ibu Guru dalam pelajaran Agama Katolik kelas 9. Apa kabar kalian anak-anakku yang baik? Semoga kalian selalu sehat. Kita berjumpa lagi dalam pertemuan kita yang kedua pada semester genap ini, dan kita akan membahas materi kebersamaan itu indah. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam materi ini adalah yang pertama, menjelaskan pandangan gereja tentang pentingnya dialog antar umat beragama. Yang kedua, menjelaskan tindakan positif yang dapat diusahakan dalam mewujudkan kebersamaan yang indah. Nah, baiklah anak-anakku, mari kita mengawali pelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama-sama. Silakan ambil sikap doa yang baik dan kita berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Baik, Engkaulah Allah semua orang beriman. Kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu atas aneka keberagaman yang boleh kami alami. Karena aneka keberagaman ini, kami dapat semakin diperkaya dan memperkaya satu sama lain. Berilah kami rahmat-Mu, agar kami mampu untuk senantiasa mengusahakan kebersamaan di tengah keberagaman yang ada dalam kehidupan kami, terlebih keberagaman dalam bidang agama. Mampukan kami agar saling menghargai dan bekerja sama dalam mengupayakan kebersamaan yang menggembirakan. Dampingilah kami dalam belajar hari ini, sehingga kami mampu mengusahakan kerukunan, sehingga terwujudnya kebersamaan yang menggembirakan. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah anak-anakku, untuk mendalami materi kita hari ini, kita menggali pengalaman bersama yang menggembirakan. Nah, anak-anakku yang baik, untuk lebih memahami tentang materi kita hari ini, amatilah gambar tentang sekelompok orang yang melakukan kegiatan dalam kebersamaan yang menggembirakan tanpa memandang agama dan kepercayaan. Silakan kalian lihat gambar berikut. Mereka penuh dengan kegembiraan dari berbagai jenis agama, tapi hidup berdampingan dengan baik. Yang kedua, ini tidak jauh beda dengan gambar yang pertama. Para tokoh-tokoh agama berkumpul berjumpa dengan penuh kegembiraan. Nah, kebersamaan itu indah kan? Kebersamaan itu juga bisa mewujudkan persahabatan. Persahabatan yang tulus adalah persahabatan yang tidak memandang berbagai perbedaan, termasuk perbedaan agama. Persahabatan yang demikian anak-anak akan mewujudkan kebersamaan yang menggembirakan bagi siapa saja yang bersahabat. Betapa bahagianya orang yang hidup dalam suasana kehidupan yang penuh dengan persaudaraan. Hidup dalam persaudaraan adalah hidup dalam semangat kasih. Kasih itu tidak membeda-bedakan, tulus, rela berkorban, dan kasih itu mau terlibat. Tidak melihat siapa orang itu, dari mana asalnya, serta agamanya apa. Jika kita menghayati dan mewujud nyatakan apa yang telah difirmankan Tuhan, maka kehidupan persaudaraan yang penuh dengan keindahan akan dapat kita wujudkan pula. Itulah keindahan kebersamaan dalam hidup yang dapat kita usahakan. Keindahan dalam hidup kebersamaan tidak akan datang begitu saja, namun perlu kita usahakan. Nah, berbagai bentuk kebersamaan yang indah dapat kita lihat dalam kehidupan bersama
yang dibangun oleh masyarakat kita. Antara lain, yang pertama, di RT RW tertentu dalam masyarakat ada kebiasaan bersilaturahmi di mana setiap hari raya Natal para warga yang muslim dan beragama lain secara perorangan atau kelompok berkunjung ke rumah warga yang beragama Katolik atau Kristen. Kemudian sebaliknya pada hari raya Idul Fitri, seluruh warga berkumpul di perempatan RT untuk bersama-sama bersilaturahmi dan saling mengucapkan selamat, baik oleh warga muslim maupun non-muslim. Yang berikut, di beberapa gereja Katolik ada warga muslim yang tergabung dalam organisasi masyarakat atau ormas tertentu yang selalu membantu menjaga keamanan dalam perayaan Natal atau malam Paskah. Ada pula umat Katolik terlibat dalam kepanitiaan pembangunan masjid atau kepanitiaan kegiatan keagamaan umat beragama lain. Kemudian ketika terjadi bencana banjir di tempat-tempat tertentu, banyak sekolah-sekolah Katolik atau Kristen yang memberikan fasilitas sekolahnya sebagai tempat untuk mengungsi dengan tanpa membedakan agama dan suku. Tetapi bersama-sama mereka membangun kebersamaan dan hidup saling membantu. Pengalaman-pengalaman indah itu hendaknya makin banyak dilakukan dan makin banyak menyebar, sehingga pastilah dunia ini akan tersenyum. Terlebih Allah akan merasa bangga terhadap manusia ciptaannya. Nah, sebagai pelajar, kalian dapat juga mengusahakan kebersamaan yang indah itu dengan ikut terlibat di dalam berbagai kegiatan kebersamaan seperti itu. Namun untuk saat ini, saat pandemi, kita belum dianjurkan karena kegiatan-kegiatan agama di tempat lain juga banyak yang dihentikan. Secara lebih nyata lagi dapat dilakukan dengan membangun persahabatan dengan semua teman tanpa membedakan. Usaha lain yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan kebersamaan yang indah itu adalah: 1. Saling memberikan ucapan selamat kepada teman yang merayakan hari raya keagamaannya. Kemudian saling membantu antar teman yang sedang menjalankan ibadahnya. Menghormati teman yang sedang berpuasa, kemudian menghormati agama lain yang sedang beribadah, dan tidak menjelek-jelekkan agama orang lain dan menyampaikan atau menyebarkan berita hoaks, terutama melalui media sosial. Nah, anak-anakku sekalian, pada hari ini kalian sudah belajar bersama dan menyadari bahwa kebersamaan yang menggembirakan itu sungguh indah. Bangsa Indonesia akan menjadi rukun, damai, aman, dan sentosa jika kita sebagai anggota masyarakatnya dapat mengusahakan hidup yang penuh dengan kebersamaan antara satu dengan yang lain. Baiklah anak-anakku sekalian, demikian dulu untuk pertemuan kita hari ini. Silakan kalian mengerjakan tugas yang Ibu Guru kirimkan di classroom, dikerjakan dengan baik, dicatat dengan rapi di buku tugas. Jangan lupa mengirimkan tugasnya tepat waktu. Baiklah, mari kita mengakhiri pertemuan kita hari ini dengan berdoa bersama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami mengaturkan puji syukur ke hadirat-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam belajar kami hari ini meskipun lewat jaringan. Ajarlah kami ya Tuhan agar memiliki keberanian dan kemampuan untuk mengusahakan kebersamaan yang indah bersama sesama kami dimanapun kami berada. Buatlah kami mampu untuk menjadi garam dan terang untuk mewujudkan kehendak-Mu di tengah masyarakat. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu melalui pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami.
yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku semua, selamat belajar di rumah dan jangan lupa kerjakan tugas yang Ibu Guru kirimkan. Jaga kesehatan kalian, tetap di rumah, makan makanan bergizi, rajin cuci tangan, dan pakailah masker saat kalian keluar rumah atau bertemu dengan orang lain. Semoga kita semua selalu sehat dan terlindungi. Mari kita membangun kebersamaan yang indah. Tuhan memberkati.